Halo, perkenalkan saya Putri Fajrina Bahari. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang gangguan aliran komunikasi organisasi dengan mengidentifikasi hambatan, lalu mencegah gesekan dan membangun aliran informasi yang harmonis. Komunikasi adalah jantung dari setiap organisasi. Tanpa komunikasi yang lancar, organisasi akan mengalami kesalahpahaman, keterlambatan informasi, bahkan konflik internal yang merugikan produktivitas. Sayangnya, berbagai hambatan sering mengganggu kelancaran aliran komunikasi, mulai dari gangguan fisik, psikologis, hingga hambatan teknologi. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi gangguan aliran komunikasi sangat penting bagi individu maupun organisasi. Menurut Silvani di tahun 2020, gangguan komunikasi muncul ketika pesan yang dikirimkan mengalami distorsi sehingga makna yang diterima berbeda dari yang dimaksudkan oleh pengirim. Hal ini berimplikasi serius pada dinamika organisasi karena komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik, hingga menurunnya produktivitas kerja. Oleh karena itu, memahami sumber dan bentuk hambatan komunikasi menjadi hal penting agar organisasi mampu mengantisipasi sekaligus meminimalisasi dampak negatifnya melalui strategi komunikasi yang lebih terbuka, jelas, dan adaptif. Menurut Silvani, ada 5 gangguan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu penyaringan informasi. Komunikator kerap memanipulasi informasi sedemikian rupa yang membuat penerima lebih tertarik atas informasi yang hendak dikirimkan. Yang kedua, ada persepsi selektif. Komunikan seringkali bersikap tertentu kepada informasi sesuai dengan persepsi atau seleksinya atas informasi yang diterima. Yang ketiga, emosi dua pihak yang berkomunikasi berada dalam emosi yang tidak memungkinkan pengiriman dan penerimaan informasi. Akibatnya menyulitkan kontak dan pemberita makna atas pesan yang disampaikan. Yang keempat, bahasa dua pihak menggunakan bahasa yang berbeda, konsep atau istilah yang berbeda sehingga menyulitkan pemahaman atas informasi yang disampaikan. Yang kelima, tanda-tanda nonverbal dari perbedaan budaya antar komunikator dan komunikan membuat dua pihak tidak dapat memahami bahasa isyarat, bahasa jarak dan ruang, kinesik, aksesoris yang mereka gunakan sebagai pesan. Menurut Pace dan Fauss di tahun 2010, dalam gangguan komunikasi organisasi ada 5 kategori jenis utama. Yang pertama yaitu gangguan fisik, yaitu hambatan komunikasi yang muncul akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti kebisingan, jarak, dan keterbatasan fasilitas. Pace dan Fauss menjelaskan bahwa hambatan fisik merupakan penghalang eksternal yang mengganggu aliran pesan antara pengirim dan penerima. Contohnya, dalam rapat di area pabrik, suara mesin yang bising membuat karyawan tidak mendengar instruksi supervisor dengan baik sehingga terjadi kesalahan kerja. Yang kedua, ada gangguan semantik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, istilah, atau simbol yang berbeda makna bagi pengirim dan penerima pesan. Menurut Goldhaber di tahun 1993 menyatakan bahwa perbedaan bahasa atau makna simbol dapat menimbulkan kesalahpahaman yang serius dalam komunikasi organisasi. Contohnya, seorang manajer IT menggunakan istilah teknis seperti cloud migration, namun karyawan non-teknis tidak memahami maksudnya, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, ada gangguan psikologis, berasal dari kondisi internal individu seperti emosi, sikap, motivasi, atau persepsi yang dapat mengganggu objektivitas penerimaan pesan. Menurut Robbins dan Judge di tahun 2017, faktor psikologis individu sangat menentukan bagaimana pesan ditafsirkan dan respon yang diberikan. Contohnya, ketika pegawai yang sedang mengalami stres karena beban kerja cenderung tidak fokus mendengarkan arahan atasan, sehingga menimbulkan salah tafsir. Yang keempat, ada gangguan mekanis, yaitu muncul akibat kendala teknis pada media atau saluran komunikasi yang digunakan. Menurut Silvani di tahun 2020, hambatan mekanis dapat berupa kegagalan teknologi, media, maupun sarana komunikasi yang menyebabkan pesan tidak tersampaikan dengan jelas. Contohnya, rapat daring terhambat karena jaringan internet tidak stabil, sehingga instruksi dari manajer tidak terdengar oleh beberapa peserta. Yang kelima, ada gangguan organisasi, merupakan hambatan yang timbul akibat faktor struktural, budaya, atau prosedur komunikasi dalam organisasi.
Pace dan Fowles tahun 2010 menegaskan bahwa hambatan organisasi sering terjadi karena struktur birokrasi yang panjang, hierarki yang kaku, serta prosedur yang berbelit-belit sehingga memperlambat penyampaian pesan. Contohnya ketika instruksi direktur yang harus melewati banyak lapisan manajeral sebelum sampai ke staf pelaksana, sehingga isi pesan terdistorsi dan menimbulkan kebingungan. Jika gangguan komunikasi tidak diatasi, maka dampaknya bisa sangat merugikan organisasi. Yang pertama yaitu kesalahan dapat terjadi ketika informasi yang diterima pimpinan tidak lengkap, terdistorsi yaitu salah dimaknai, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Menurut Robbins dan Judge tahun 2017, menegaskan bahwa kualitas keputusan sangat bergantung pada akurasi serta kelengkapan informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Selanjutnya muncul konflik internal. Miskomunikasi yang berulang dapat menimbulkan kesalahpahaman antar individu maupun antar bagian dalam organisasi, sehingga berujung pada konflik internal. Menurut Pace dan Fowles, komunikasi yang tidak efektif seringkali menjadi pemicu utama ketegangan dan perselisihan dalam hubungan kerja. Yang ketiga yaitu menurunnya produktivitas. Kurangnya koordinasi akibat aliran informasi yang terhambat membuat karyawan tidak memiliki kejelasan mengenai peran dan tugasnya, sehingga produktivitas menurun. Goldhaber menjelaskan bahwa komunikasi yang lancar adalah syarat penting bagi koordinasi kerja, dan ketika komunikasi terganggu, maka efisiensi organisasi pun berkurang. Lalu yang keempat ada berkurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Gangguan komunikasi juga berpengaruh terhadap aspek psikologis karyawan. Ketidakjelasan informasi maupun kurangnya keterbukaan dapat membuat karyawan merasa tidak dihargai, yang akhirnya menurunkan motivasi dan kepuasan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Silvani yang menyatakan bahwa hambatan komunikasi berimplikasi pada menurunnya semangat kerja dan keterikatan emosional terhadap organisasi. Lalu yang kelima ada hilangnya kepercayaan antara pimpinan dan karyawan. Dampak paling serius dari gangguan komunikasi adalah berkurangnya rasa saling percaya. Tanpa komunikasi yang terbuka dan jelas, karyawan cenderung meragukan integritas pimpinan, sementara pimpinan kehilangan keyakinan pada bawahannya. Robbins dan Judge menyebutkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama hubungan kerja, dan hambatan komunikasi dapat merusaknya secara signifikan. Lalu ada 5 pilar strategi integratif untuk mengeliminasi hambatan dan mengembalikan aliran komunikasi. Yang pertama yaitu membangun budaya komunikasi yang terbuka. Budaya komunikasi terbuka merupakan fondasi penting untuk mengurangi hambatan komunikasi. Organisasi perlu mendorong komunikasi dua arah dengan memberikan ruang bagi feedback dari karyawan, sehingga pesan tidak hanya bersifat instruksi sepihak. Menurut Mann di tahun 2014, komunikasi internal yang terbuka meningkatkan keterlibatan karyawan dan memperkuat hubungan kepercayaan antara pimpinan dan bawahan. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan. Keterampilan komunikasi yang baik perlu dimiliki oleh seluruh anggota organisasi. Pelatihan komunikasi, baik untuk manajer maupun karyawan, dapat meningkatkan kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas sekaligus mendengarkan secara aktif. Menurut Klein Pitt di tahun 2016 menekankan bahwa organisasi yang berinvestasi pada pelatihan komunikasi bagi karyawannya cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan teknologi komunikasi. Di era digital, pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi strategi penting untuk memastikan informasi tersampaikan secara cepat dan akurat. Selain itu, memastikan infrastruktur komunikasi selalu terjaga dan diperbarui akan meminimalisasi hambatan mekanis. Menurut Leonardi di tahun 2017, penggunaan media digital yang tepat mampu meningkatkan kolaborasi serta memperkuat keterhubungan antar anggota organisasi. Yang keempat yaitu menyusun SOP komunikasi yang jelas. SOP atau Standar Operasional Prosedur diperlukan untuk menciptakan alur komunikasi formal yang terstruktur. Dengan adanya SOP, setiap karyawan mengetahui prosedur yang harus diikuti dalam menyampaikan informasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurut Ruck
dan Welch di tahun 2018 menegaskan bahwa regulasi komunikasi yang jelas mendukung konsistensi pesan serta mengurangi kebingungan dalam interaksi organisasi. Yang kelima, ada meningkatkan kepercayaan dalam tim. Kepercayaan menjadi elemen kunci dalam efektivitas komunikasi organisasi. Pimpinan perlu mendorong keterbukaan dan transparansi informasi agar karyawan merasa dihargai dan didengar. Selain itu, membangun hubungan kerja yang positif antar individu dapat mengurangi prasangka serta memperkuat kolaborasi. Menurut Quinn, Mann, dan G di tahun 2019, kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi yang transparan mampu meningkatkan kepuasan kerja, loyalitas, serta kinerja tim secara keseluruhan. Dari poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, disitulah terjadi harmonisasi aliran komunikasi. Di awal kita mempetakan distorsi dengan mengenali akar, hambatan, dari level fisik hingga struktural, kemudian mencegah efek domino dengan menghentikan miskomunikasi sebelum merusak produktivitas dan kepercayaan, serta dengan menerapkan 5 pilar, yaitu dengan mengintegrasikan budaya, keterampilan, teknologi, SOP, dan kepercayaan. Komunikasi yang lancar bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari desain sistem dan empati manusia yang disengaja. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri maupun orang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih.